Halo, video ini tentang cabang-cabang linguistik. Selamat menonton. Yang pertama ada fonologi, yakni ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang berasal dari alat ucap manusia. Fonologi ini dibagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik sendiri merupakan proses pembentukan bunyi tanpa memperhatikan makna. Fonetik dibagi menjadi 3 bagian, yakni artikulatoris mempelajari mekanisme alat ucap manusia yang bekerja menghasilkan bunyi bahasa, seperti halnya huruf vokal, huruf konsonan, dan huruf-huruf diftom. Nah, artikulasi ini terdapat 2 macam, yakni artikulasi aktif dan artikulasi pasif. Yang kedua, akustik, yakni mempelajari bunyi sebagai gelombang bunyi. Yang ketiga, ada auditoris, yakni mempelajari mekanisme penerimaan bunyi bahasa oleh telinga pendengar. Agar lebih semakin mengerti, di samping ini di bawah pengertian dari fonemik terdapat gambar tentang mekanisme dari artikulatoris, akustik, serta auditoris. Penjelasan selanjutnya tentang fonemik. Fonemik merupakan bunyi sebagai pembina makna. Contohnya kata baca dan kata kaca. Kedua kata ini hampir mirip, hanya dibedakan oleh satu huruf saja. Yang kedua, morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan bentuk-bentuk kata dan pembentukan kata. Morfologi ini ada 2, morf dan alomorf. Jika morf adalah kata dasar yang apabila diberi imbuhan tidak mengalami perubahan variasi. Contohnya seperti membuang, berasal dari kata mem dan buang. Dan kedua kata ini apabila digabung menjadi membuang sehingga kata buangnya tidak berubah. Yang kedua ada alomorf, yakni adalah kata dasar yang apabila diberi imbuhan mengalami perubahan variasi. Contohnya menyangkok yang berasal dari kata me dan cangkok. Kata cangkok ini berubah menjadi nyangkok. Keduanya ini, morf dan alomorf, berkaitan dengan yang namanya morfem. Yang ketiga, yakni sintaksis, yaitu cabang linguistik yang mengkaji bagaimana kata disusun untuk membentuk kalimat dengan struktur yang benar dan memenuhi unsur gramatikal. Dimulai dari frasa, contohnya rumahnya indah. Di sini frasa tidak memiliki subjek dan predikat, melainkan 2 kata yang tidak berpotensi menjadi kalimat. Yang kedua adalah klausa, berbeda dengan frasa tadi yang tidak berpeluang menjadi kalimat, maka klausa berpeluang menjadi sebuah kalimat. Contohnya mereka pergi ke kampus, itu sudah terdiri dari beberapa kata. Yang selanjutnya ada kalimat yang berbeda jika dengan klausa yang tidak memiliki intonasi akhir, maka kalimat memiliki. Contohnya mereka pergi ke kampus jika menggunakan tanda tanya. Yang terakhir ada wacana. Contohnya kita bisa melihatnya langsung dari koran atau dari majalah atau dari novel sekalipun, baik novel fiksi maupun non-fiksi yang membahas satu alur saja. Yang keempat ada semantik. Semantik memiliki arti menandai atau melambangkan. Bisa juga diartikan sebagai ilmu linguistik yang mempelajari makna yang terkandung di dalam morfem, kata, frasa, dan kalimat yang bebas konteks. Semantik berhubungan dengan segitiganya. Mengapa simbol tidak bisa langsung ke referens, memiliki garis putus-putus, tidak sambung seperti simbol ke konsep, baik konsep ke referens? Karena apabila kita melambangkan langsung simbol ke referens, bisa saja pikiran kita tidak nyambung. Saya contohkan seperti kuda, dan konsepnya di pikiran saya adalah larinya kencang, berkaki 4, hewan herbivora, dan melahirkan. Dan referensinya adalah objek dari kuda, yakni hewan kudanya. Yang selanjutnya ada pragmatik, ini yang terakhir. Contohnya rumah makan Pak Rusdi. Jika dalam semantik, yang dimana semantik ini memaknai dalam bahasa tulisannya, jadi bisa saja dimaknai sebagai rumah yang memakan Pak Rusdi. Sedangkan yang pragmatik, karena dia berkomunikasi, maka dan memiliki situasi tertentu, maka kita bisa memaknai rumah yang menyediakan masakan khas dari Pak Rusdi.